Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, pagi hari ini Bapak akan memberikan materi yang kedua ya. Yang kedua. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, kanan kirinya sudah dilihat atau sudah bersih atau belum? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, sebelum kita masuk materi, ini Bapak saya tanya dulu, kira-kira kanan kirinya siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Semua Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi. Luar biasa. biasa. Anak-anak kelas 2, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, mari kita berdoa dulu. Nah, ketuanya Mas Afif. Ya Pak. Ayo semua berdoa dimulai. Nah, di sini pasti materi ini anak-anak sudah tahu ya, bahkan setiap hari menjalankannya ya. Sehari semalam pasti menjalankannya, apalagi umat Islam wajib. Nah, kira-kira saya tanya, apa itu sholat? Bagaimana ketentuan melaksanakan sholat? Nah, itu pertanyaan dari Bapak sebelum masuk ke materi. Ini saya bagi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 Saudara Siti Sofiatun, kedua Wahyu, dan kelompok 2 Zulbahtiar, Purwati, sama Asitoh, kelompok 3 Afif dan kita masuk pembelajaran kita, dan saya beri pengertian tentang sholat ya. Pertama ya, sholat secara bahasa itu artinya apa? Doa. Jadi doa secara bahasa artinya doa. Tapi secara istilah artinya suatu ibadah atau gerakan bacaan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kira-kira anak-anak semua kalau takbiratul ihram bisa nggak mempraktekannya? Nah, pasti sudah bisa ya, pasti sudah bisa. Nah, apalagi kalau sholat rame-rame berjamaah, kadang takbiratul ihram itu tidak diperhatikan. Ada yang tangannya gini langsung gini, ada yang gini dulu langsung sedekap. Nah, itu keliru. Jadi kita harus menghadap Allah dengan penuh kekhusyuan. Yang pertama ya, itu ada 2 gerakan. Yang pertama sejajar dengan telinga atau dengan bahu. Kita praktekkan sama-sama ya, tirukan Bapak. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, jadi jangan sembarangan ya. Besok mau diceluk kancane sholatnya cepet-cepet, takbirnya langsung. Nah, gini tidak bisa khusyuk. Nah, jadi sholat itu harus diusahakan khusyuk. Nah, hukum melaksanakan sholat fardu, nah bagi umat Islam ya, hukumnya adalah fardu ain. Kira-kira Mbak Purwati tahu fardu ain itu apa? Wajib, Pak. Ya, wajib. Nah, apalagi bagi umat Islam, karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Kira-kira anak-anak punya rumah bagus, besar, indah, tapi tiangnya besinya cuma kecil. Kira-kira kuat nggak selama 1 tahun? Tidak, Pak. Pasti tidak kuat. Kalau kita dilandasi punya rumah dengan besinya kuat, kokoh semuanya, pasti rumahnya akan awet. Nah, sama halnya kita menjalankan sholat, ibadah. Kalau kita menjalankan sholat 5 waktu aktif dengan baik, insya Allah agama kita akan kok. Soalnya apa? Suatu saat nanti ya, Allah itu akan menanyakan perbuatan yang pertama lagi adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, pasti semua amalannya baik. Oh, kalau sholatnya bagus, contohnya kayak gini. Saya mau mencuri, mumpung nggak ada teman, loh, kok saya orang sholat, masa saya mau mencuri? Nah, saya mau korupsi, tapi nggak jadi korupsi karena apa? Saya sholat, nah nggak jadi korupsi. Saya mau mengganggu teman karena orang sholat, nah jadi tidak mengganggu teman, apalagi mengebuli ya. Jadi sholat itu sebagai barometer. Insya Allah kalau sholatnya bagus, gerakannya bagus, bacaannya bagus, insya Allah semua perbuatan pasti bagus. Nah, itu sudah tercatat ya. Nah, di sini selanjutnya ya, Bapak akan memberikan hiburan sebentar ya. Siapa nanti yang bisa menirukan Bapak, saya kasih hadiah ya. Ada tepuk sholat ya. Tepuk sholat ya. Sholat subuh ada 2 rakaat, sholat duhur ada 4 rakaat,
sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nah, itu contoh dari Bapak. Nah, kira-kira ada anak-anak yang mau maju? Tirukan, nanti saya beri hadiah. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Siti. Pak Sofi Pak. Oh iya, Mbak Sofi Atun ya. Ya, monggo. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, terima kasih ya. Ini Bapak kasih hadiah ya. 2.000. Mana Pak? Ya, 2.000 untuk jajan ya nanti ya. 2.000 Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, jelaskan tentang syarat wajib dan sah. Ya, syarat wajib dan sahnya sholat. Yang pertama, beragama Islam. Ya, jadi yang mengerjakan sholat itu harus beragama Islam. Terus balik itu kira-kira usia berapa anak-anak? Ya, 7 tahun, Pak. 7 tahun, ada yang 10 tahun ya. Ya, tergantung masa pengetahuannya. Nah, terus berakal sehat. Jadi mengerjakan sholat itu harus akalnya sehat. Kalau tidak sehat pasti tidak mengerjakan sholat. Nah, terus berikutnya syarah sahnya sholat. Yang pertama adalah apa? Suci dan menutup aurat, menghadap kiblat dan masuk waktu sholat. Kira-kira suci itu bagaimana caranya untuk suci? Tayamum. Ada yang tahu suci itu bagaimana? Mandi Pak, mandi. Mandi ya. Wudu Pak, wudu. Ya, wudu. Kalau nggak bisa wudu kira-kira harus ngapain anak-anak? Tayamum Pak. Oh, tayamum. Tayamum, Pak, tayamum. Nah, tayamum. Jadi kalau kita lagi masuk angin atau takut dengan air atau tangannya kegores, kalau kena air sulit sembuhnya, nah maka Allah memperbolehkan tayamum. Nah, itu. Pak, saya sakit tidak bisa berdiri untuk sholat. Nah, bersolatlah dengan duduk. Saya tidak bisa berduduk, saya bisanya tidur. Sholatlah dengan tidur. Maka dari itu jangan lupakan sholat. Nah, waktunya harus dijalankan ya. Soalnya apa? Sholat itu wajib, jadi jangan sampai ditinggalkan anak-anak. Nah, berikutnya anak-anak saya beri PR ya, PR-nya nanti mengerjakan LKS halaman 20 sama PR yang terpenting, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu di rumah. Siap anak-anak? Siapa? Ya, PR-nya sholat 5 waktu di rumah. Besok kalau pelajaran saya lagi, saya akan tanyakan, sudah aktifkah sholat Anda? Nah, nanti saya tanyakan. Nah, ada yang bertanya? Anak-anak? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Nah, nanti ketiga kelompok tadi, besok dipresentasikan apa yang Bapak ucapkan ya, apa yang Bapak ajarkan. Ya, siap? 3 kelompok tadi? Siap ya? Siap, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kira-kira sudah jelas atau bablas? Jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua? Ya, saya tanya nih sebelum saya akhiri, kalau sudah jelas. Mbak Siti Masito, apa rukun sholat? Rukunnya apa? Iya, Pak. 5, rukunnya 5. Rukun sholat apa aja? 13, Pak. Ya. Nah, harus Pertama niat, ya, kedua berdiri tegak, ya, 3 takbiratul ihram, ya, 4 membaca Al-Fatihah, Ya. 5 ruku', 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk iktisyarif, 9 duduk tahiyat awal atau akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca salawat, 12 salam terakhir tertib, Pak. ya. Terima kasih Mbak Siti ya. Mbak Siti Masito. Nah, nanti Bapak kasih hadiah ya. Nanti setelah pulang ini nanti Bapak kasih hadiah. Nah, Iya. demikian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Ya, ketuanya bisa memimpin doa? Mas Afif? Ya Pak. Ya, pimpin doa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil Islam Wal asri wal asri innal insana insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang keliru doanya, mau pulang kok doa, mau belajar ya. Udah, terima kasih dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.